Halo semua, selamat datang di sesi kita kali ini. Kita bakal bedah tuntas satu topik yang krusial banget tapi sering kali kelewat, yaitu transformasi data. Yuk, siap-siap bikin data kalian jadi jauh lebih mantap buat dianalisis. Oke, kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah jungkir balik nyobain berbagai macam model, utak-atik parameter, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Pasti frustrasi kan? Dan mikir, apa yang salah sama model gua? Nah, ini dia nih momen pencerahannya. Seringkali biang keroknya itu bukan modelnya yang kurang canggih, tapi justru data mentah yang kita kasih ke model itu. Data yang kotor, nggak seimbang, atau punya nilai aneh-aneh, itu bisa merusak semua analisis kita dan ngasih kesimpulan yang ngawur. Jadi dalam sesi singkat ini kita bakal kupas tuntas soal data kotor, terus kita pelajari jurus-jurus saktinya buat transformasi, lanjut kita atasi masalah klasik kayak data hilang, lalu kita langsung praktek pakai R, dan terakhir ada checklist biar kalian makin jago. Yuk kita masuk ke bagian pertama, masalah data kotor. Pertanyaan paling dasarnya adalah, kenapa sih kita harus repot-repot benerin data? Emang sepenting itu? Gampangnya gini deh. Transformasi data itu proses merapikan data biar lebih bersih, lebih stabil, dan pastinya siap tempur buat dianalisis. Tujuannya bukan cuma ngubah angka, tapi buat ningkatin kualitas dan akurasi analisis kita nanti. Terus, kapan transformasi ini jadi penyelamat? Nah, ini beberapa skenario utamanya. Ingat tadi kita bahas model yang performanya jelek, bisa jadi karena data kalian distribusinya miring banget, atau variansinya nggak stabil. Atau mungkin kalian lagi membandingkan apel sama jeruk, kayak usia sama pendapatan yang skalanya beda jauh. Transformasi juga penting banget kalau ada nilai-nilai ekstrim, atau kalau model statistik kalian punya syarat datanya harus berdistribusi normal. Intinya, ini semua demi hasil yang valid dan bisa kita percaya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, jurus-jurus utama transformasi data. Ada 3 teknik andalan yang wajib banget kalian kuasai buat merapikan data. 2 yang paling umum itu normalisasi dan standarisasi. Kalau normalisasi, gampangnya, semua data kita gepengin ke rentang antara 0 sampai 1. Ini cocok banget kalau fitur-fitur kita skalanya jomplang banget. Nah, kalau standarisasi, dia mengubah data biar rata-ratanya jadi 0 dan standar deviasinya 1. Teknik ini jadi andalan buat banyak model machine learning yang sensitif sama skala. Jurus ketiga itu log transform. Nah, ini senjata pamungkas kalau kalian ketemu data yang rentangnya gede banget atau distribusinya miring parah. Contoh klasiknya ya data pendapatan atau harga rumah. Transformasi logaritmik ini ngebantu nenangin nilai-nilai ekstrim tadi, jadi distribusinya lebih rapi dan lebih enak dilihat. Jadi, gimana cara milihnya? Tabel ini ngasih rangkuman yang jelas banget. Pakai normalisasi buat nyamain skala. Pakai standarisasi buat menstandarkan distribusi. Dan pakai log transform buat jinakin data yang ekstrim atau miring. Poin pentingnya, nggak ada satu metode yang paling benar buat semua kasus. Pilihan kalian harus selalu berdasarkan karakter data dan tujuan analisisnya. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Selain soal skala, ada masalah umum lain nih yang perlu kita beresin. Nilai yang hilang, outlier, sama data kategori. Masalah klasik pertama, data bolong-bolong alias NE. Ada 2 jalan utama. Pertama, drop. Ya udah kita hapus saja baris atau kolom yang ada bolongnya. Cepat sih, tapi resikonya kita kehilangan banyak informasi. Kedua, impute, yaitu kita tambah lubangnya pakai nilai pengganti. Misalnya pakai nilai rata-rata atau nilai tengah dari kolom itu. Nah, sekarang coba kita renungin sebentar. Menurut kalian, mana yang lebih bahaya? Ngehapus semua data yang bolong atau nambal datanya tapi asal-asalan? Coba deh dipikirin. Jawabannya, justru nambal data secara sembarangan itu jauh lebih berbahaya. Loh kok bisa? Gini logikanya. Kalau kita hapus data, kita sadar kalau informasi kita jadi berkurang. Tapi kalau kita nambal data asal-asalan, kita bisa tanpa sadar menciptakan informasi palsu yang malah menyesatkan seluruh analisis kita. Selanjutnya, outlier atau nilai ekstrim. Langkah pertama kita deteksi dulu, bisa pakai box plot atau metode statistik kayak IQR dan Z-score. Tapi yang paling penting, setelah ketemu, kita wajib investigasi. Ini outlier beneran, informasi penting, misalnya transaksi penipuan, atau cuma salah ketik doang. Jadi jangan pernah main hapus outlier tanpa alasan yang jelas ya. Oke, teorinya udah cukup, sekarang waktunya kita kotorin tangan. Di bagian keempat ini, kita bakal coba aplikasiin semua yang udah kita bahas tadi pakai contoh kode R yang simple. Oke, bayangin kita punya data kayak di layar ini. Kita sebut aja data frame DF. Coba deh perhatiin. Ada beberapa penyakitnya kan?
kolom nilai ada yang bolong, pendapatan rentangnya gede banget, terus kategori masih dalam bentuk teks biasa. Langkah pertama, kita beresin dulu nilai yang hilang dan skala yang beda-beda. Buat nilai yang bolong di kolom nilai, kita bisa isi pakai nilai tengah atau median. Habis itu, kita bisa normalisasi biar skalanya jadi antara 0 sampai 1. Nah, buat kolom pendapatan yang miring itu, kita pakai log transform buat bikin distribusinya jadi lebih normal dan rapi. Langkah kedua, kita urus data kategori dan cek outlier. Kolom kategori yang isinya A, B, C, itu perlu kita ubah jadi format vector, biar R ngerti kalau itu adalah kategori, bukan cuma teks biasa. Terus, buat deteksi outlier, kita bisa pakai metode IQR buat cari tahu batas wajar dari data kita, jadi kelihatan mana aja data yang aneh. Dan kita sampai di bagian terakhir, checklist penguasaan. Anggap aja ini rangkuman poin-poin paling penting yang harus kalian bawa pulang dari sesi ini. Nah ini dia, langkah final yang sering banget kelewat tapi penting banget. Setelah kalian melakukan transformasi, jangan langsung buru-buru analisis, cek lagi datanya, coba bikin visualisasi kayak histogram atau box plot buat lihat efek transformasinya. Kalau benar, pola data kalian bakal kelihatan lebih jelas. Dan ini dia, checklistnya buat kalian. Coba jujur sama diri sendiri, udah bisa centang semua belum? Kalian paham tujuannya, bisa milih metode yang pas, ngerti cara nanganin data bolong, bisa deteksi dan selidiki outlier, dan tahu cara ngubah data kategorikal. Kalau semua udah kecentang, selamat, kalian udah di jalur yang benar. Sebagai penutup, coba deh inget-inget kutipan ini. Data yang baik bukanlah data yang langsung dipakai, tapi data yang sudah dipahami dan dipersiapkan. Proses persiapan inilah yang membedakan analisis yang biasa aja sama yang luar biasa. Jadi, selalu ingat mantra ini ya, data dulu, analisis kemudian. Kalau penjelasan ini ngebantu kalian, coba deh tulis mantra itu di kolom komentar. Makasih banyak udah nyimak, sampai ketemu di materi berikutnya.